Start News. Start News, jendela informasi Anda. Peringatan Hari Pramuka ke-60 di Sumatera Utara, sejumlah tokoh dapat penghargaan. Hari pertama belajar tatap muka di Mandailing Natal berjalan lancar dengan protokol kesehatan ketat. Bupati Mandailing Natal besuk bayi penderita penyakit langka di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Terjerat korupsi dana desa, mantan kepala desa Simangambat jadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali menyapa sahabat Start News dengan berita teraktual dan terpercaya bersama saya Ika Rodiah Putri dan rekan saya Nurismi Desita. Di berita pertama hari ini, Ismi, ada mengenai Hari Pramuka ke-60 tahun dan kabar gembira juga untuk seluruh pelajar di Madinah, karena per hari ini Rabu 1 September ya melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya Ika, kita doakan ya dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini, semua tetap sehat dan bisa mendapat hak belajarnya kembali. Baik, kita langsung saja ke berita yang pertama. Sejumlah tokoh pemerintah dan akademisi di Sumatera Utara mendapat penghargaan terkait peringatan Hari Pramuka ke-60 yang diadakan secara virtual se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan. Penghargaan yang diberikan kuartir daerah Pramuka itu diantaranya Setia Lencana Melati kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Lencana Dharma Bakti kepada Ketua TP-PKK Sumatera Utara Nawal Lubis, Bupati Labuhan Batu Utara Henrianto Sitorus, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Sedangkan Bupati Serdang Bedagai mendapatkan Lencana Pancawarsa 4. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada tokoh-tokoh pendidikan seperti Rektor USU Muryanto Amin, Rektor Unimed Samsul Gultom, Rektor Winsu Sahrina Rahab, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara Ardan Nur. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengingatkan Pramuka harus memiliki andil dalam pembangunan anak bangsa. Edi Rahmayadi juga mengatakan akan kembali mengaktifkan kurikulum pramuka di sekolah-sekolah. Dengan begitu, anak-anak Sumatera Utara bisa terlatih karakter dan mentalnya sehingga menjadi generasi yang tangguh. Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara Nurdin Lubis menjelaskan perlunya peningkatan kualitas pembinaan pramuka. Karakter menjadi salah satu perhatian pramuka pada generasi saat ini karena tidak sedikit anak-anak dan remaja yang terjerumus pada hal-hal yang negatif. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution menambahkan, walau saat ini kondisinya masih sulit di tengah pandemi COVID-19, pramuka perlu tetap ambil andil dalam menjaga kestabilan Sumatera Utara. Para pengurus Kuarda Gerakan Pemuda Sumatera Utara hadir secara fisik di Aula Tengku Rizal Nurdin, sedangkan Kuarda Kabupaten Kota mengikutinya secara virtual. Kita beralih ke berita selanjutnya di Madinah 24 jam. Salah satu yang menarik hari ini, 1 September menjadi hari pertama belajar tatap muka di Madinah. Sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Madinah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTMT. Pelaksanaan PTMT ini sesuai dengan surat Bupati tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Berdasarkan pantauan reporter Start News, sejumlah SD di Mandailing Natal, proses kegiatan belajar mengajar tampak berjalan lancar. Seperti di SD Negeri 08 Panyabungan, misalnya protokol kesehatan tampak terterapkan secara ketat. Murid-murid mengenakan masker di pintu gerbang sekolah. Murid-murid sekolah dasar diperiksa suhu tubuhnya dengan alat GAN
termometer oleh guru. Raut wajah mereka gembira mengenakan seragam sekolah dengan rapi, bahkan tampaknya masih baru. Pemandangan serupa juga terlihat di SD Riyadutur Rahman Panyabungan. Anak-anak berseragam putih merah lengkap dengan dasi dan topinya tampak bersemangat kembali belajar di sekolah. Raut wajah mereka riang gembira. Setelah guru yang berjaga di pintu gerbang sekolah mengukur suhu mereka, setiap murid yang memakai masker itu mencuci tangan, lalu masuk ke ruang kelas. Di ruang kelas, satu murid duduk di satu kursi dan satu meja yang berjarak lebih dari 1 meter dengan kursi dan meja lainnya. Suasana semangat menuntut ilmu juga tampak di SD Negeri 084 Salambue. Di sekolah ini, kepala sekolahnya Supri SPD tampak memantau langsung penerapan protokol kesehatan ke ruang kelas. Zubaida berharap anak-anak bersemangat kembali ke sekolah mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dia berharap partisipasi dan dukungan para orang tua murid, guru, serta masyarakat agar PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas tersebut berjalan lancar dan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Selain merujuk pada surat Bupati Mandailing Natal, pertemuan tatap muka terbatas tersebut juga sesuai rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal nomor 443-4409-4409 Dinkes 2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang pertemuan tatap muka terbatas di Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas diadakan di sekolah-sekolah yang sudah memenuhi syarat sesuai SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya vaksinasi pendidikan dan tenaga kependidikan, mengisi dan memperbaharui daftar periksa kesiapan pembelajaran pada Dapodik, menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, serta melakukan pembersihan di satuan pendidikan. Reporter Start News Saparudin Srekar melaporkan. Di berita selanjutnya, Bupati Mandailing Natal besuk bayi penderita penyakit langka di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan setelah pariwara berikut ini. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Di berita selanjutnya di Start News Madinah 24 jam, Bupati Mandailing Natal besuk bayi penderita penyakit langka di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution menjenguk bayi penderita gastroskisis yang baru lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan pada Rabu 1 September 2021. Gastroskisis adalah kelainan yang membuat bayi lahir dengan usus atau organ pencernaan lain berada di luar tubuh. Kondisi ini dapat dideteksi sejak masa kehamilan, tetapi bisa juga baru diketahui ketika bayi dilahirkan. Dalam kunjungan itu, Suheri mengatakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan mengusahakan biaya pengobatan bayi tersebut lantaran fasilitas peralatan yang kurang memadai di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Kemungkinan bayi tersebut akan dirujuk ke rumah sakit di Kota Medan, Sumatera Utara atau Kota Padang di Sumatera Barat. Untuk menangani bayi tersebut, Suheri menginstruksikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dan jajaran dokter untuk membentuk tim kecil guna menangani penyakit yang diderita bayi tersebut. Karena kasus sangat langka, tentu kemampuan daripada rumah sakit kita tidak memadai. Namun tadi saya sudah perintahkan Pak Eko dan jajaran dokter, ini perlu dibentuk sebuah tim kecil penanganan kasus bayi yang itu ya, prihatin lah. Jadi
dengan tim ini koordinasi dengan Pak Direktur, pemerintah daerah, belum ada solusinya. Bayi ini lahir pada Selasa 31 Agustus 2021 malam. Bayi itu merupakan anak ketiga dari pasangan US 27 tahun dan AY 31 tahun, warga Batanggadis Jaya, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, bayi itu ditangani oleh Dr. Dito P. Daulay SPA dan Dr. Nazir Tambunan SPB. Menurut Dr. Dito P. Daulay, bayi tersebut menderita penyakit langka karena proses pembentukan janin dalam kandungan mengalami kelainan. Mungkin ada faktor gizi dan faktor lain dari ibunya sehingga muncullah kondisi seperti itu. Meski demikian, Dito membantah penyakit yang diderita bayi tersebut tidak berhubungan dengan zat merkuri. Tidak ada hubungannya dengan merkuri, tegasnya. Dito menegaskan penyakit tersebut terbilang penyakit langka sebab dari 1.000 bayi yang baru lahir, belum tentu ada satu bayi yang menderita penyakit gastrosikisis. Sementara Dr. Nazir Tambunan, spesialis bedah, mengatakan penanganan bayi tersebut akan dirujuk ke rumah sakit lain yang tipenya lebih tinggi dan memiliki fasilitas yang lebih memadai. Ika Rodiah melaporkan untuk Start News. Beralih ke berita yang terakhir, mantan Kades Simangambat jadi tersangka korupsi dana desa. Mantan Kepala Desa Simangambat, Kecamatan Tambangan, berinisial A, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana desa senilai kisaran 800 juta. Penetapan tersangka ini sesuai dengan surat Kejaksaan Negeri Cabang Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Kota Nopan, Arga JP Huta Galung, mengatakan mantan kepala desa itu ditetapkan jadi tersangka korupsi dana desa sejak 30 Agustus 2021. Dia menjelaskan pada saat menjabat sebagai kepala desa Simangambat, A mendapatkan dana desa tahun anggaran 2018 dan 2019 sehingga ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa. Menurut Arga, tersangka mempergunakan dana desa tersebut untuk kegiatan fisik dan non-fisik di desa Simangambat, Tambangan. Namun kegiatan fisik maupun non-fisik yang sudah dianggarkan dalam APBD desa tahun anggaran 2018 dan 2019 tersebut tidak sesuai dengan RAB. Dia mengungkapkan berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Cabang Kota Nopan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal bersama ahli independen, ditemukan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp791.226.434. Atas perbuatannya, mantan kepala desa berinisial A dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Asmar Lubis melaporkan untuk Start News. Itu dia berita yang telah kami sajikan untuk Anda mengenai Sumatera Utara dan Mandailing Natal untuk hari ini. Dan jangan lupa sahabat Start News, untuk berita terbaru kami, kamu bisa membacanya di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Doris Pidesita. Saya Ika Rodiah Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waras. Start News. Start News, jendela informasi Anda.